Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel Chandra Mariga dengan NIM 037 dari kelas PTI 25B. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari dua artikel yang setelah saya pelajari. Artikel pertama berjudul Design of Emergency Material Dispatching System Based on Banker Algorithm. Pada artikel pertama membahas tentang sistem distribusi material darurat. Masalah utama yang diangkat adalah sering terjadinya ketidakteraturan distribusi, bahkan bisa sampai terjadi deadlock atau kebuntuan. Karena sumber daya terbatas, tetapi permintaan banyak dan terjadi secara bersamaan. Untuk mengatasi hal itu, kita menggunakan algoritma Banker. Di sini ada sistem bank, di mana bantuan dianggap sebagai sumber daya atau resource, dan ada proses yang meminta sumber daya tersebut. Jadi setiap permintaan akan dicek dulu apakah aman atau tidak. Kalau aman, baru diberikan bantuan. Kalau tidak, akan ditunda supaya tidak terjadi deadlock. Sistem ini juga dirancang dengan beberapa komponen, seperti jumlah daya yang tersedia, kebutuhan maksimum, dan sumber yang sudah dialokasikan, dan sisa kebutuhan. Dalam bahasa sistem operasi, ini bisa disebut seperti available, max, allocation, dan need. Dengan cara ini, distribusi bisa jadi lebih teratur, efisien, dan bisa dipantau secara real time. Lanjut ke artikel yang kedua, berjudul Virtual Simulation Tools for Operating System Advancing E-Learning in Computing Education. Artikel 2 membahas tentang pengembangan tools e-learning berbasis simulasi untuk membantu mahasiswa memahami algoritma sistem operasi yang cukup kompleks. Masalah yang diangkat di sini adalah banyak mahasiswa kesulitan memahami konsep seperti proses scheduling dan banker algorithm karena sifatnya yang abstrak dan sulit dibayangkan. Solusinya adalah membuat tools simulasi interaktif. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga bisa langsung mencoba melihat prosesnya dan memahami langkah-langkahnya secara visual. Jadi mahasiswa tidak hanya memahami teorinya saja, namun bisa praktek secara langsung menggunakan simulator e-learning ini. Tools ini memahami berbagai fitur, seperti simulasi algoritma, jan chart, grafik, latihan soal, dan juga kuis. Bahkan mahasiswa bisa memasukkan data sendiri dan melihat bagaimana algoritma bekerja secara langsung. Dari hasil penelitian, penggunaan tools ini terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam belajar. Sebagai kesimpulan, kedua artikel ini sama-sama menggunakan konsep sistem operasi, khususnya algoritma Banker, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Ada artikel pertama lebih fokus ke penerapan di dunia nyata, sedangkan artikel kedua lebih ke pembelajaran simulasi. Jadi itu rangkuman dua artikel. Terima kasih.